Perkenalkan, kita dari kelompok 6 Psikologi Kognitif A3 yang beranggotakan Farisa Angelina, Zulfa Amanda Anilisi, Meryl Angela Manoro, Dea Fahira, dan Najwa Sabila Ahmad. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Bye-bye. Aduh, banyak banget materi Auswan. Mana besok ujian lagi. Apa sih? Kalau kayak gini kenapa sih aku bisa ininya? Sumpah nih, ngechat terus. Aduh, capek banget deh jalanin kuliah kayak gini. Gak berguna, pengen pulang, pengen tidur. Oh. Sorry tadi kenapa Zul? Gimana sih lo? Dari tadi aku ngomong lo, kamu gak bisa perintah. Kemarin aku chat buat pembagian tugas, kamu gak baca. Sekarang aku jelasin di sini, kamu gak dengerin aku. Gimana sih? Masuk, kan tadi ada yang masuk. Lah juga kemarin aku udah chat kamu loh tentang pembagian tugas, udah kamu kerjain belum? Chat? Emang kamu ada chat aku ya Zul? Iya kemarin malam. Mana sih? Oh ini. Sumpah banget ya soalnya kemarin tuh kayak chat di HP aku tuh banyak banget gitu loh Zul. Jadinya kayak kamu ketimbun, itu aku kerjain. Oke, selamat pagi buat semuanya. Pagi. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kode etik. Jadi teman-teman tuh bisa belajar dari buku HIMSI ini ya teman-teman. Di situ lengkap ada segala kode etik. Jadi teman-teman jangan lupa buat. Abis itu konsepnya itu yang itu tuh etik dan si Sofia. Kamu mau ikut nggak besok? Hah? Apa? Duh, kenapa ya akhir-akhir ini tuh aku tuh suka banget ke distract. Kayak aku tuh nggak bisa fokus, bahkan sama hal-hal kecil kayak notif HP, orang buka pintu, aku langsung buyar gitu. Aku tuh kenapa sih akhir-akhir ini kayak nggak bisa fokus, kayak harusnya capek gitu. Najwa, Kayak kamu kenapa? Melo, aku tuh capek banget, kamu tau gak sih? Aku tuh akhir-akhir ini tuh gak bisa fokus, banyak banget tugasnya. Chat tuh numpuk, terus anak-anak tuh pada nungguin deadline, terus kayak Zulfa tuh kemarin juga marah-marahin aku. Aku tuh capek, otakku tuh gak dikasih istirahat sama semuanya. Najwa, pasti kamu pasti bisa kok. Ya tapi ini tuh banyak banget Meryl. Gimana sih? Aku percaya kamu pasti bisa. Semangat Najwa. Dek, kamu tau gak? Kenapa? Aku tuh akhir-akhir ini kayak susah fokus itu loh deh. Aku tuh gak mau ke distract. Kayak misalnya aku lagi belajar, terus ada suara notifikasi HP gitu ya. Terus aku tuh ke distract. Terus kemarin waktu aku buka perpustakaan sama Zulfa juga gitu. Ada yang buka pintu, aku ke distract juga. Kayak kenapa ya aku tuh kayak gak bisa fokus gitu. Menurutku sih sebenarnya dulu aku juga kayak gitu sih. Kayak aku nggak distract gampang banget kemana-mana. Mulai dari itu pasti harus ubah kan, kayak ngerugiin banget. Nah itu aku cari tuh kira-kira tips apa ya yang bisa buat kita lebih fokus. Jadi pertama kalau biasa aku belajar tuh aku pakai Pomodoro timer. Jadi tuh dia kayak kita belajar berapa jam, nanti istirahat sekitar 5-10 menit, habis itu nanti kita lanjut belajar. Nggak tahu kenapa itu nge-efek banget gitu loh di aku. Terus selain Pomodoro juga pakai sticky notes tuh, kamu jadi kayak bisa cantumin tugas-tugas kamu juga. Habis itu aku juga kadang buat aplikasi buat fokus sama reminder.
reminder. Apa aplikasinya deh? Nanti aku kirimin deh ke kamu aplikasinya ya. Nah, terus aku juga kalau setiap belajar, semua yang kira-kira bakal distract di aku, itu aku pinggirin Najwa. Jadi kayak HP kan biasanya. Nah itu biasanya aku simpen dulu, nggak deket waktu belajar kayak gitu. Coba deh Najwa, siapa tahu bisa. Oh gitu ya ya. Oke, nanti aku coba ya. Makasih deh. Oke. Karena dia kan aku harus ngelakuin sesuatu yang bikin aku berdistract gitu. Ini aku mau ngilangin, aku mau yang penting aja. Aku taruh sini. Oh iya, kata dia kan juga harus pakai mode pesawat. Ya udah aku mode pesawat aja. Oke. Nah, jadi kan aku bisa belajar. Nah, sekarang kita harus tahu apa kaitan video tadi dengan teori atensi. Jadi yang pertama kita harus pahami adalah atensi dijelaskan bahwa sumber daya kognitif manusia terbatas, sehingga kita harus memilih informasi mana yang ingin diproses. Dalam kasus mahasiswa tersebut, keterbatasan sumber daya ini membuatnya tidak mampu mempertahankan fokus terhadap stimulus utama, seperti saat tadi dia belajar. Nah, ketika muncul stimulus lain yang lebih menarik perhatian, dia akan langsung teralihkan, seperti notifikasi HP. Selanjutnya, kaitan dengan selective attention atau gagal memilih informasi yang relevan. Nah, selective attention adalah kemampuan memilih stimulus yang relevan sambil mengabaikan yang tidak penting. Nah, mahasiswa tadi dalam video tampak gagal menjalankan selective attention ini. Ketika ia sedang belajar, notifikasi HP yang muncul dengan cepat mengalihkan fokusnya. Begitu pula saat ia sedang mendengarkan temannya. Suara pintu terbuka dan perhatian-perhatian lain itu bisa menarik perhatiannya sehingga ia langsung menoleh dan mengabaikan percakapan temannya. Hal ini menunjukkan seleksi informasi yang tidak optimal. Padahal mekanisme selective attention seharusnya membantu seseorang tetap fokus pada tugas utamanya. Dan selanjutnya ada sustained attention, yaitu sulit mempertahankan fokus dalam waktu lama. Kemampuan mempertahankan perhatian dalam periode yang panjang. Ketika mahasiswa tersebut tiba-tiba bengong saat bicara dengan temannya, itu menggambarkan namanya mind wandering, yaitu kondisi ketika pikiran melayang ke hal yang lain yang tidak relevan dengan tugas. Nah, mind wandering muncul terutama ketika arousal sedang rendah atau ketika seseorang kurang tertarik dengan tugas yang ia lakukan saat itu. Hal ini sesuai dengan model neurokognitif dari Ensterman dan Rothlein dalam materi kuliah yang menekankan faktor arousal, allocation, dan motivation sebagai penentu keberhasilan mempertahankan fokus. Selanjutnya ada text switching dan divided attention. Di sini ia juga menekankan bahwa manusia tidak benar-benar bisa multitasking. Yang terjadi adalah text switching, yaitu perpindahan cepat antar tugas yang kita lakukan. Nah, dalam video mahasiswa yang bolak-balik berpindah antara belajar, habis itu ngecek HP, nah proses ini membuat performa belajarnya jadi buruk. Karena setiap perpindahan tugas membutuhkan waktu untuk memulihkan fokus. Dengan kata lain, distraksi dari HP membuat proses belajarnya tidak efisien karena atensi terus terfragmentasi. Secara keseluruhan, video tersebut menggambarkan bagaimana proses atensi manusia sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya kognitif, kemampuan dalam menyeleksi informasi, serta kondisi internal seperti arousal dan motivasi.
Mahasiswa dalam video kita menunjukkan kesulitan dalam selective attention sehingga stimulus kecil seperti notifikasi HP atau suara dari lingkungannya dapat dengan mudah mengalihkan fokusnya. Ia juga memiliki sustained attention yang rendah, terlihat dari kecenderungan untuk bengong atau kehilangan keterlibatan dalam percakapan, seperti dia mengabaikan temannya tadi. Selain itu, adanya text switching yang berulang seperti beralih antara belajar dan mengecek HP, makin menurunkan efektivitas tugas yang sedang kita jalankan. Nah, dengan demikian, video tersebut memberikan ilustrasi konkret mengenai bagaimana mekanisme atensi bekerja dan bagaimana gangguan kecil dapat berdampak besar pada performa seseorang. Sekian, terima kasih.